Ketika kita berhasil, itu kita membentuk yang namanya efficacy. Nggak bisa sembarangan pilih juga, bisa aja salah pergaulan. Aku maunya sama cowok yang mapan. Gitu. 20 Unfilter Cici! Aku host kamu Day. Dan aku Ki. Kita dua anak 20-an yang kepoan. Nonton dan komen ya, ikutin obrolan kami. Kali ini kita bakal bahas kehidupan remaja umur 20-an lewat genre psikologi sama Kak Cici. Let's Unfilter. Cici banget. Kak, boleh intro dulu dong biar teman-teman pada tahu nih kakak siapa. Oke. Hai semuanya, perkenalkan nama aku siapa ya? Mungkin kalian boleh panggil aku Cici aja gitu soalnya. Ya, gitu lah. Panggilan nama. Iya, panggilan khasnya gitu. Kalau Instagram aku ningsi_WLN. Follow. Mau personal branding? Boleh. Sekarang aku bekerja sebagai konsultan psikologi di salah satu perusahaan. Dia tuh pusatnya sebenarnya di Jakarta, cuman udah ada beberapa di kota besar di Indonesia lah gitu, dan akan bangun di Batam gitu. Oh, masih. Jadi sekarang masih via online gitu dong kalau untuk klien. Iya, benar. Karena baru mau dibangun, makanya aku kesini. Karena belum dibangun di Batam, cuman udah ada beberapa klien. Awalnya gitu. Awalnya kayak cuma 3 klien doang di Batam. Karena juga perusahaan itu ada di kota lain ya? Tapi si klien itu pindah ke Batam gitu. Jadi aku ikut gitu. Tapi ternyata aku udah berapa bulan ya? Udah 8 bulanan gitu di Batam. Dan sekarang klien aku udah lebih dari 10. Dan aku sendiri yang handle. Keren sih, Kak. Itu dia. Ya, capek banget. Iya banget, 10 satu orang. Dan bukan Iya kan? kerjaan yang kayak tik-tik gimana. Nah, itu dia. Itu dia. Itu tiap hari ketemu klien atau enggak, Kak? Atau diselang-selingin? Setiap hari ketemu klien. Cuman memang kan apa ya? Pertemuan kita tuh biasanya per sesi kan. Nah, jadi dalam satu sesi itu paling lama itu juga 2,5 jam udah paling. Tapi tetap persiapannya. Iya. Keren sih. Jadi kayak kakak yang mewakili perusahaan jatuhnya ya untuk kota ini. Iya, benar. Karena apa ya? Aku juga sebenarnya nanganin administrasinya juga di sini. Karena kita emang bangun bangunan dari awal. Iya. Kota Jadi, baru. Terus juga desain interiornya kan biasa kalau biro psikologi itu kan desain interiornya pakai psikologi desain. Ada khusus juga ya, Kak ya? Of course, karena dalam Kayak satu feng shui gitu ya? ya benar. Ya apa ilmu baru banget ya? Karena dalam satu ruangan itu gimana cara kita ngebuat ruangan itu sebagai ruangan yang paling nyaman sehingga klien kita itu bisa terbuka, bisa nyaman. Ya kalau orang nyaman ya pasti terbuka. Iya sih benar. Gitu. Jadi sekarang lagi lebih spesifiknya itu ya yang juga dikerjain. Benar. Berarti jatuhnya kalau kakak sampai dilempar perusahaan ke sini, berarti kakak orang terpercaya perusahaan dong. Karena aku udah lama kerja di sini sih, udah 4 tahunan. Dan itu juga pernah pindah sebelum Batam, juga pernah disuruh ke kota lain. Iya. Jadi pusatnya di Jakarta, tapi aku pernah yang di cabang Bekasi sama Bandung. Karena aku kuliah di Bandung kan, jadi sempat dilempar ke Bandung. Bandung lagi. Karena sekalian kuliah waktu itu. Oh, jadi kakak kuliah kerja langsung di sini, tamat lanjut lagi kan? Jadi aku kuliah sambil kerja. Ya waktu kan zaman aku COVID ya. Nah di situ aku mulai cari kerja. Dan ya awalnya ya jadi anak magang gitu. Terus Di perusahaan itu. Jadi anak magang. Terus aku belum lulus, tapi si perusahaan itu butuh karyawan. Ya udah jadinya aku jadi jadi karyawan. Keren sih itu, keren sih, Kak. Berarti nggak semua intern bisa dijadiin. Iya. Bener. Berarti perusahaan ngeliat sesuatu nih, kakak nih oke nih. Ya aku juga gak nyangka ternyata aku 4 tahunan juga di sini gitu. Jadi after graduation aku kan tuh udah kerja ya. Jadi ya begitu. Gimana tuh? Begitu apa? Iya. Ya langsung, maksudnya langsung
kan itu staff ya, waktu aku masih kuliah itu staff itu langsung naik lagi karena ya posisinya udah sarjana gitu kan. Tapi apa ya, sebenarnya pengalaman aku ke Batam aku juga nggak expect gitu loh, maksudnya aku kira aku bakal kerja di sekitaran Jawa situ doang. Tapi ternyata aku dikasih kepercayaan yang lumayan besar ya, karena jatuhnya aku yang megang si cabang ini. Iya. Apalagi Batam itu bukan cabang yang kecil nggak sih? Bener. Yang kliennya pasti nggak main-main kan ya? Bos, Naikin gaji lagi ya. Aduh, tolong ya. Karena aku yang ngurus Batam saat ini gitu, aku tuh jadi apa ya? Aku tuh jadi ngerasa kayak wah ternyata perjalanan aku dari dulu, dari aku masih intern sampai sekarang itu ternyata ada hasilnya loh gitu. Ternyata aku berprogres loh, ternyata aku berproses loh gitu. Itu baru sadar sekarang, waktu saat berproses itu nggak kerasa gitu kayak. Gak kerasa banget karena aku apa ya wajar ya manusia. Ya hidup aku cuma ngeluh, ya sampai sekarang aku bahkan masih ngeluh. But you achieve, okay? Gini ya, kayak kurang apa bisa mau bantu orang lain tapi untuk mengaca diri sendiri hebat aja ini ya Kak. aku hebat loh, hebat gitu. Iya, karena apa ya? Karena sebenarnya kerja di bidang ini tuh capek banget. Iya. Butuh terkuras mental diri pribadi. Benar. Apalagi ya semenjak aku di Batam itu kan aku nggak punya siapa-siapa loh di sini gitu. Even itu temen jauh aja aku nggak punya. Aku bahkan nggak punya gambaran apapun tentang Batam. Gitu. Jadi aku awal-awal itu lumayan kayak aku mau rilis ke siapa ya? Benar sih. Karena aku nyerap energi negatif dari klien-klien aku kan. Iya. Terus aku juga apa ya kerjanya banyak kan ngomong ketika aku jadi trainer di perusahaan atau ketika aku nge-assessment orang-orang gitu kan. Biasanya aku lumayan banyak ngomong nih. Benar. Dan aku menyerap energinya mereka. Nah, tapi aku belum menemukan cara untuk aku bisa ngerilis sih emosi-emosi negatif itu gitu. Awal-awal di Batam tuh aku ngerasa banget ya. Tapi aku kayak berpikir, aku di Batam karena apa hasil dari proses aku yang udah lama itu gitu. Nah, di situ aku kayak aku harus cari cara untuk bisa rilis. Terus aku nyaman di Batam dan aku masih terus berproses gitu. Tapi kan Kakak kayak di Batam ini bukan kota pertama yang dirantau didinaskan gitu kan. Benar. Jadi kota-kota yang lainnya nggak seberat Batam atau? Ya, karena ya itu tadi aku bilang Batam itu dari awal banget. Bahkan si gedung belum ada. Di kota-kota lain masih ada teman kerjanya. Iya, karena di kota lain tuh udah ada bangunannya, udah jadi, terus udah ada udah ada direkturnya, udah ada direksinya gitu. Jadi aku tinggal dapat tugas, aku kerjain, ketemu klien, oke, buat laporan, selesai. Oh, udah ada sistemnya ya. Pulang kerja bisa main. Iya, gitu kan. udah terstruktur. Sedangkan ini kayak tanggung jawab tangan kanan banget. Bener. Fullnya kakak semua yang Iya, gitu. Dan oke, kalau misalnya kerjaan aku cuman ngurusin klien. Tapi kan ini enggak, bagian administrasi ternyata aku juga. Iya, ngebuat kantornya pun juga kakak. Gitu. Kadang aku bahkan ada inspeksi inspeksi ke bangunan. All in. Founder Batam. Nggak kaget sih kalau tiba-tiba gedung di Batam jadi kakak direkturnya gitu. Amin. Bos, tolong dengar ya. Atau nanti kirim aja link inboxnya, nanti aku kirim link video. Boleh banget. Nanti kan bantu-bantuin Referral. Keren sih. Maunya. Nanti sampai kelutas. Oke. Sampai toko bangun. Jadi semua toko pun didatengin ya demi satu-satu ya. Bener. membangun. Nanti kakak liatin juga tuh nggak desain interiornya mungkin. Nanti warna catnya juga kayak
sudah disuruh mencari warna cat. Wow, kita bisa nebak. Maksudnya kalau untuk desain secara keseluruhan, secara psikologi oke lah. Ini sampai detail-detail. Bahkan sampai bentuk sofa untuk psikolognya duduk atau untuk kliennya duduk itu wow. Iya. Itu sedetail itu. Kakak udah bisa bikin tulisan sendiri sih. Iya. Aduh. CV-nya tuh panjang tuh. Pernah begini buat kantor dari nol, menganalisis perusahaan dari nol. dan membangun secara fisik. Aku karena masih sarjana psikologi. Oke, sekarang aku lagi menempuh pendidikan juga profesi psikologi. Tapi S2. Profesi. Oh, itu apa tuh, Bet? Jadi kayak kedokteran, kan kalau kedokteran lulus S1 jadi SCAT, sarjana kedokteran. Setelah itu mereka koas kan untuk jadi dokter umum. Nah, itu si koas itu namanya profesi. Nah, sama psikologi juga kayak gitu. Jadi lulus namanya sarjana psikologi SPSI, setelah itu profesi. Nanti di belakang namanya bakal ada psikolog gitu. Nah, biasanya yang psikolog itu yang bisa ngasih program. Kalau aku kan belum bisa nih ngasih program. Jadi programnya masih buatan supervisi aku. Gitu. Nah, aku lagi menempuh pendidikan untuk ngejar si profesi itu supaya aku buat saingan untuk perusahaan aku yang sekarang. Nice nih. Masa dengerin lagi, Bos. Lagi. Kayak enggak sekarang nanti kita dukung mungkin gajinya. Bener. Iya. Apa investor Tapi investor. kalau boleh tahu berapa lama tuh Kak untuk profesi? Kalau profesi sekarang kalau jadi psikolog umum tuh 1,5 tahun. 1,5 tahun. Dan itu lebih banyak ke project-project, lebih banyak ke praktek-praktek gitu. Jadi kayak baru mulai kayak ini 1,5 tahun ini baru. Iya, baru. Selain kerja kakak yang tadi, terus tuh juga melanjutkan pendidikan itu, ada kegiatan kakak yang lain nggak yang mau di-share atau kayak kakak itu tipenya gimana kesibukan sehari-hari kakak? Fokus kerja? Kesibukan sehari-hari? Jelas. Kesibukan sehari-hari? Iya lagi. Mungkin weekend ya. Weekend itu aku biasanya ikut komunitas-komunitas. Dan biasa itu komunitas untuk upgrade diri juga karena umur kita kan baru 20-an ya. 20 filter. Karena masih 20-an tuh kayak masih fresh, terus daya juang kita masih kuat. Terus menurut teori juga pada fase dewasa awal itu adalah fase terbaik untuk membentuk mengokohkan diri kita gitu. Jadi kalau mencari jati diri itu kan di remaja ya, ABG gitu. Bener. Jadi memperkuat apa yang kita dapetin dari remaja lah istilahnya. Iya, benar. Itu kan kita dari fase remaja ke fase dewasa awal itu kita membentuk jati diri kita nih, membentuk jati diri kita. Dan sekarang karena aku umur 24 menuju 25, itu waktunya aku untuk mengokohkan si jati diri aku gitu. Hanya aku ikut komunitas-komunitas untuk upgrade diri. Misalnya komunitas baca buku, komunitas diskusi, dan lain sebagainya. Pokoknya yang yang ada insight-nya untuk hidup aku. Tambah value. Yes, that's right. Kalau misalnya kayak kan buku sama ini kita langsung nggak usah pura-pura nggak tahu aja. Kalau komunitas buku kan kita juga ikut nih. Nah, tapi terus kakak juga mention untuk diskusi. Nah, boleh share sedikit tentang itu karena itu harus di-share sih. Siapa sih Kak yang memulai pembicaraan diskusi ini? Waduh. Oke. Jadi sebenarnya aku tuh memang aktif untuk buat komunitas-komunitas gitu. Biasanya kalau aku ditugaskan di luar kota gitu kan. Aku udah beberapa kota nih. Nah, biasanya aku memang buat komunitas karena aku tipe orang yang berteman gitu loh. Jadi kakak introvert, extrovert? Aku introvert. Tapi
karena itu tadi, karena aku nyerap banyak energi negatif dan aku harus merilisnya. Dan menurut aku cara rilis terbaik itu adalah jadi kebalikannya diri aku ketika aku sebagai profesional. Oke, kalau sebagai profesional aku kayak banyak diem, aku dengarkan cerita, terus aku banyakkan nyatat observasi dan sebagainya. Ketika aku di luar, aku pengen jadi orang yang mengeluarkan apa yang ada di dalam diri aku. Jadi aku pengen jadi klien aku. Iya. Inilah yang ingin kakak. Iya, benar. Nah, makanya aku suka tuh komunitas diskusi-diskusi yang kayak gitu. Nah, di Batam aku tuh ngeliat kayak ruang diskusinya tuh sangat minim. Tidak ada. Dan aku kayak udah nyari juga dan ada beberapa cuman obrolannya Seperti yang diharapkan. Ya, benar. Mungkin karena beda budaya daerahnya. Jadi kayak antropologinya gitu. Karakteristik setiap kota kan orangnya memang beda-beda ya. Nah, mungkin di Batam karena termasuk kota industri, jadi mostly orang-orangnya itu adalah pekerja. Jadi obrolannya tuh agak tidak berkembang, tidak bertema dan kemana-mana. Maksudnya terlalu mubazir, terlalu abstrak. Iya benar. Benar. Iya. Oh iya. Obrolan diskusi kakak emang kayak lebih terstruktur yang kakak buat. Baru kayak. Benar juga gitu. Tapi kalau jujur aku sendiri kayak aku juga suka tuh cari-cari kayak aktivitas sosial di Batam. Jarang banget. Cuma ada kayak konser atau enggak misalnya kayak event Taylor Swift cosplay gitu kan. Tapi kalau untuk kayak sesuatu yang berpikir atau mengembangkan value yang pure itu kalian cuma komunitas buku aja. Iya benar. Dan aku ngeh juga ya, aku tuh sebenarnya berkecimpung di 2 komunitas. Maksudnya aku maksudnya collab juga sama teman gitu ya, 2 komunitas yang berbeda nih. Yang satu komunitas diskusi, namanya Cikicam. Iya, sebutnya nggak harus ya kan. Cikicam. Dan promosiin juga. Iya benar. Itu tuh aku collab berdua sama teman aku Kiki. Yang satu lagi itu namanya Batam Bermain. Ya, jadi dan ternyata menurut observasi aku, ketika aku ngadain 2 event di 2 komunitas ini, itu tuh marketnya sangat berbeda. Iya, Gimana? Komunitas bermain, aku lumayan banyak tuh ikut komunitas bermain yang ada di Batam. Ada 3 atau 4. Banyak banget ya. Wow. Karena aku memang sangat mencari kesibukan untuk weekend aku. Iya, daripada stres sendiri ya. Menyerap energi itu. Iya. Dan itu ternyata untuk komunitas bermain itu orangnya banyak banget dan dari berbagai kalangan. Tapi kalau diskusi itu orangnya memang benar-benar sedikit eksklusif, tapi ya gitu, orang-orang yang memang mempermasalahkan tentang sedikit banget wadah diskusi di Batam. Jadi kalau dari analisa aku, kenapa komunitas bermain itu peminatnya lebih banyak di Batam? Yaitu tadi karena Batam itu kota industri, jadinya orang-orang yang kerja mungkin di pabrik, di PT, di perusahaan gitu, di kantor, capek itu kan beraktivitas dari Senin sampai Jumat atau bahkan ada yang sampai Sabtu gitu. Terus weekendnya mereka pengen happy, pengen hiburan, makanya masuk komunitas bermain. Nah, sedang mungkin karena itu juga orang yang ngebuat komunitas diskusi di Batam itu agak naik turun tuh. Dinikmatin. Iya, Konsistennya. benar-benar. Aku kayak pernah dapat cerita juga katanya ada beberapa komunitas
diskusi juga di Batam. Awalnya oke, naik, tapi lama-lama tuh udah mati, nggak sampai setahun mati. Mm-mm. Sayang banget ya. Iya, karena kan aku sebelum buat si komunitas ini tuh aku riset Iya, dulu. benar. Dan nggak sampai 7 kali pertemuan udah mati. Wah, sayang banget sih. Iya Susah kan? kalau orang-orang yang pengen memang ikut kayak gitu jadi susah nyarinya jadinya ya. Iya, benar itu dia. Dan aku ngelihat dari sana tuh kayak, wah, kalau kayak gini ceritanya kayak otak kita main mulu gitu. Kapan kita majunya? Mm-mm. Sedangkan kita kan apa ya, orang-orang yang mau berkembang. Nggak mungkin kan hidup kita gini-gini aja. Setuju. Apalagi umur 20 itu masa-masa lagi penting-pentingnya ya. Itu dia. Masa untuk memperkokoh jati diri kita tadi kan. Aku jujur pengen juga sih kayak ngebangun sesuatu yang kayak diskusi, tapi kita juga bisa bermain gitu. Karena Benar. diskusi itu nggak selalu serius dan Iya, kadang benar. waktu kita bermain aja kita berdiskusi gitu Iya, kan. benar. Jadi mungkin itu sih yang harus di kombinasikan dan pemahaman orang biar lebih kayak kita kalau bermain juga bisa sambil berdiskusi. Benar. Oke, kakak memang tertarik sama psikologi dari awal atau gimana? Atau tiba-tiba psikologi? Ada tragedi. Tragedi dong. Tragedi, iya benar. Jadi boleh di-spill nggak? Boleh. Iya namanya sebenarnya tragedi kan. Soalnya nih agak. Ya soalnya keluarga aku tuh keluarga yang saintek banget. Jadi papa, IPA banget. iya, jadi papa aku tuh kerjanya memang, papaku orang lab. Pantes Jadi- pinter banget kan Cici ini. DNA. Jadi di rumah aku tuh ada lab, ada labor. Dan aku tuh suka mainin itu tuh deh. Ya so, untung gak ada alat. Mainannya agak beda ya sama anak normal biasanya gitu. Enggak juga. Kalau dia manjat soalnya. Ya, aku manjat Kak. Di pohon gitu. Ya itu dia, tapi aku waktu SMPTN ya namanya, SMPTN tuh aku daftar tuh jurusan kimia karena aku suka kimia. Fisika Mainannya ya. di rumah. Mainannya di rumah. Mainan rumahnya kimia. Memang beda. Nah, tapi tuh ternyata gagal. Maksudnya aku nggak keterima gitu. Ada satu yang aku keterima, cuman itu tuh bentrok sama aku keterima beasiswa ini. Jadi aku ternyata dimasukin sama guru aku sebagai kandidat beasiswa aku yang S1 ini. Itu dimasukin. Kakak yang daftar. Wah, guru aku tiba-tiba kayak tiba-tiba udah ada aja nama aku gitu. Kakak memang dekat sama guru itu atau gimana? Kok bisa? Iya, aku bisa tiba-tiba dimasukin gitu kan agak ini juga Tiba-tiba dar-der-dor. kaget. Kenapa ya? Iya, aku kaget. Sampai sekarang masih nggak tahu nih. Nggak nanya Kak. Sebenarnya aku nggak pandai cari muka sama guru. Nggak deket. Kenapa berarti Aku nggak ada dekat sama guru. Apa semua siswa digituin atau yang kakak tahu gimana? Yang aku tahu, ya memang ada beberapa siswa yang dimasukin sama si guru itu. Jadi berapa? So terpilih. Iya. Iya, terpilih. Iya. Tapi dia mencolok nih Kak Cici. Iya. Mencolok. Dan bener, gacor sampai sekarang. Ada buktikan sih kan bener kan Udah prediksi. udah prediksi masa depannya. tapi itu pilihan jurusannya tuh ternyata sangat sedikit. Jadi ketika aku disuruh pilih jurusan itu, cuma dikasih waktu berapa jam gitu? 3 jam kalau nggak salah. Cuma dikasih waktu 3 jam. Terus Ini menentukan hidupmu 3 jam, cepat. Sekarang pilihannya itu UGM itu cuma ada kedokteran gigi sama arkeolog. Sedangkan aku kayak, aku aja ke dokter gigi aja. Apalagi tiap hari ke sana ya. Iya kan? Terus arkeolog kayak, wow, sangat menantang ya di terik matahari. Aku bayangin itu sih waktu arkeolog tuh. Terus aku lihat kayak UPI. Jadi UPI itu ada jurusan apa ya, PKH pendidikan khusus. Itu tuh jurusan untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Sama psikologi. Dan karena waktunya 3 jam, aku kelamaan mikir. Kelamaan mikir. Aku sebenarnya pengen nembak si dokter gigi, tapi aku kayak
masih ragu. Aduh, ya nggak ya, ya nggak ya. Gitu. Di hati itu kayak masih Bimbang. Jadinya akhirnya ya, udahlah psikologi aja. Gitu. Tapi gacor. Iya. Emang nggak takdir itu namanya Kak. tragedi, tapi kan hasilnya Mau berkah. ya berkah. Tapi itu aku struggle banget guys. Waktu awal-awal Waktu awal-awal. Karena pembahasannya itu filsafat. Terus juga karena aku dari UPI, kan Universitas Pendidikan. Nah, jadi ada mata kuliah dari kampus, mata kuliah khusus kampus. Itu tuh kayak pedago. Apa itu? Pokoknya tentang pendidikan. kayak benar-benar spesifik tentang pembelajaran pendidikan. Iya, Dan itu tuh aku kayak yang mostly isinya bacaan semua kayak Kakak bukan tipe yang suka suka anak kecil ya. aku tidak bisa membaca yang panjang tulisan semua. Kakak lebih suka langsung turun lapangan, eksperimen. Iya, aku lebih apa ya? Bisa dibilang aku lebih suka angka yang kayak gitu. Wajar kimia. Iya. Dari Suka awal dia bilang gambar, iya bener lagi. simbol-simbol Iya, yang kan menggambar kan kimia. Soalnya psikologi itu juga awal-awal psikologi dasar terus sejarah psikologi itu kayak Tulisan semua. tebal-tebal ini bahasa Inggris. Dua kali gimana? Udah tebal bahasa Inggris lagi. Itu awal-awal kayak nilai aku anjlok banget. Aku sampai bilang kayak kayaknya aku cuman pinter di daerah aku doang. Di situ mulai nggak pede ya. Meragukan diri ya. Benar. Karena ketika aku di kota besar, kayak kan aku kuliah di Bandung, tuh kayaknya aku mencut banget deh. Kayak, di situ tuh mulai rendah diri tuh aku. Terus gimana cara kakak bikin naik lagi? Nah, itu dia. Aku semester 5. Jadi itu aku udah mulai cari kerja. Aku kerja dulu nih. Aku kayak online terus kayak, ini apa ya? Aku tidak bisa mendengarkan kayak dari laptop. Dengar nggak bisa. Aku nggak bisa. Jadi aku harus ada kegiatan. Harus ada praktek. Tapi baru semester 5 baru dapat pemikiran pencerahan itu. Iya, benar. Karena semester 5 itu pembahasannya udah mulai angka-angka. Jadi ada mood semangat booster. lagi. Ini aku tunggu. jadi nilai aku dari psikologi itu sebenarnya emang ada angkanya juga kan terukur ya. Tapi itu cuman di pelajaran statistik. Jadi nilai aku yang A itu cuma statistik. Kelihatan banget ya yang sukanya apa. Selebihnya nggak ada itu. Itu nggak ada bentuknya. Bener lagi. Yang penting lulus sekarang jadi tangan kanan. Waduh, Bisa jadi direktur. Iyalah. Info lokal ya kak. Ini kalau mau butuh media kayak buat Boleh. podcast atau apa, siap. Oke. Tinggal telepon aja. Masih ada. Hey, boleh. Cici kami inilah. Aku mau nanya nih. Kan kakak bilang orang tua papanya kakak lebih ke sains kimia apa gitu. Dari mereka ada nggak kayak waktu kakak pilih psikologi atau waktu kakak memilih jurusan itu ada nggak kayak tanggapan dari mereka atau gimana? Orang tua aku tuh tipe yang diskusi. Jadi segala macam itu kita diskusikan. Waktu itu kan aku sebenarnya udah keterima juga ya di universitas lain dengan jurusan yang aku inginkan. Tapi itu di universitas daerah aku. Okay. Dan menurut papaku universitas itu sangat menentukan. Iya. Benar. Jadi walaupun itu jurusan yang aku incar dan jurusan yang papaku tuh nggak setuju aku di kimia. Kenapa? Karena papaku pernah mengalami kecelakaan kerja. Tapi tetap lanjut. Tetap lanjut dia. Oke. Cuma mungkin nggak mau anaknya ngalamin hal yang sama. Karena resiko mandulnya lebih besar. Apalagi cewek ya. Iya. Baru tahu loh. Karena kan terekspos dengan radiasi kimia ya. Cewek itu. Jadi sebenarnya dia nggak ngebolehin. Makanya
dia jabarin tuh kalau papa lebih setuju yang psikologi karena ini. Cuman aku tuh sangat tidak suka soskum karena menurut aku terlalu banyak bacaan dan pusing banget gitu. Jadi aku yang ngasih list daftar puruk-puruknya gitu. Nice. Kayak Ya, menantang. Tapi diskusi ya, diskusi. Iya, diskusi. Itu kan bagian dari diskusi ya. Sampai akhirnya nego. Akhirnya Akhirnya iya nego Enggak jurusan 50. Jadi kan kayak kalau ambil psikologi di Bandung, papa nggak bisa kontrol kata bapak. Bisa bebas main kata bapakku. Iya juga benar. alasannya Benar itu jadi iya. lagi karena biar bebas main. Iya benar. Kan Tapi tahu. pas udah ke sana stres juga Kak. Stres juga. Gagal Kalau main. main agak aduh gimana ya? Benar. Jadi itu aku nugas sampai malam ya. Ini kapan aku mainnya ya? Kan kesini tujuannya untuk main. Bener banget lagi. Bukan yes. Beneran aku kayak kejebak. Beneran aku Kamu kejebak sih. terjebak. Terus kan juga apa ya, kalau di universitas yang aku mau itu bayar sendiri kan. Oh mandiri. Jadi aku tuh udah buat perjanjian gitu sama papaku dari SMP kalau ya SMP emang diskusinya kental-kental dari TK ini ya. Aku SMP masih main kelereng gak aman ke kakak. ya kita tuh kayak buat perjanjian tamat SMA itu keuangan pegang sendiri. Oh. Gitu. Jadi kalau mau kuliah, mau kerja, nggak ada diatur apa-apa gitu. Itu juga jadi salah satu waktu diskusi. Aku kan yang nanggung sendiri ya. Iya. Emang itu dia. Cuman mikir kayak, benar tabungan aku segini, cukup nggak ya kira-kira? Maksudnya aku bayar mandiri nih, aku kuliah bayar sendiri, ngekos bayar sendiri dan lain sebagainya. Cuman kalau aku ngambil yang beasiswa ini, itu semuanya dibayarin pemerintah. Aku tinggal bahkan setiap semester itu aku dibayar. Jadi kayak aku banyak untungnya di beasiswa ini. Udah banyak. Tapi emang harus kayak gitu sih, plus minus itu memang harus diperhatiin. Iya, jadi keseluruhan gambar terbesarnya Tahu. ini enggak. Definisi sukses untuk kakak saat ini apakah sama seperti definisi sukses kakak waktu dulu atau beda, atau dari proses itu kakak ada belajar sesuatu yang cemerlang? Oke, sukses. Dulu, ya namanya anak kecil ya kalau lihat orang dewasa. Aku pengen deh jadi kakak-kakak kayak ini gitu kan. Bener lagi. Yang kerja kantoran terus turun dari mobil kayak gitu. Wanita karir lah pokoknya. Iya gitu kan kayak wah oke banget gitu. Tapi pokoknya aku tuh dulu mendefinisikan sukses itu dimana aku bisa pegang uang sendiri, aku ngatur semuanya sendiri gitu. Terus aku hidup sendiri. Aku dari dulu tuh berpikir seperti itu. Jadi ketika aku bisa membahagiakan diri aku sendiri, berarti aku sudah sukses. Tapi ternyata enggak. Berarti berubah ya kak? Iya benar berubah. Berubahnya jadi apa? Sukses itu adalah ketika aku bisa menstabilkan diri aku. Baik secara keuangan, emosi, dan juga kesehatan. Jadi lebih sebenarnya menurut aku bukan berubah juga sih, tapi lebih terexpand gitu aja. Benar. Karena kan tetap sama kayak dulu, cuma lebih besar. Benar-benar. Lebih detail aja nih. Karena dulu itu apa ya, fokusnya berarti kan ke hasil. Iya. Aku pengen jadi orang yang kayak Punya gini. uang, iya. Nah, tapi kalau sekarang enggak, lebih ke aku pengen stabil. Jadi menurut aku kenapa kestabilan itu jadi apa ya, poin utama definisi sukses menurut aku. Karena kalau misalnya kita stabil, karena aku bilang tadi ada 3 poin ya, stabil keuangan, kesehatan, sama mental. Jadi kalau misalnya kita stabil secara keuangan, berarti kayak apapun inflasi yang terjadi gitu, terus juga masalah-masalah eksternal, kalau misalnya kita stabil
keuangan dan itu nggak akan terlalu mempengaruhi diri kita gitu. Iya, benar-benar. Jadi menurut aku itu pertama keuangan. Nah yang kedua kesehatan, dimana awalnya aku sangat tidak memikirkan tentang si kesehatan ini gitu. Nah tapi ternyata kesehatan itu jadi poin penting untuk kita melakukan segala hal. Jadi dulu aku lebih aktif ke olahraga dan itu tuh sangat mati-matian gitu loh. Jadi dulu tuh aku aktifnya di olahraga. Ngedorong diri banget di olahraga. Karena aku pengen karena aku pengen jadi atlet dulu, tapi nggak waktu SMA nih. Iya dari SD. Damn, SD. Wow. Selain banyak kalau SD Banyak. aku atletik, lari Oh, jarak pendek, ya lari jarak pendek, lompat jauh. Kayak Lompat O2SN, yang kayak gitu tuh aku biasa ikut. Tapi aku nggak boleh jadi atlet sama papaku. Dan itu udah di-mention dari awal. tapi tetap ikut lanjut. Iya, tapi olahraga memang diajarkan sama beliau juga karena dia tahu itu sehat, tapi aku karena over, jadi aku sangat tidak memperdulikan hal itu dan aku olahraga terus sampai akhirnya aku cedera. Dan efeknya sampai sekarang. Karena masih ngilu-ngilu, masih di saat-saat tertentu mengganggu lah ya. Dan aku masih ada beberapa operasi lagi. Iya. Dan itu kan aku sangat menyesali hal itu gitu. Kenapa? Kayak terlalu nge-push diri. Coba kalau misalnya aku stabil kesehatan aku stabil, maksudnya dengan raga yang stabil, aku nggak akan kesusahan, mobilitas aku nggak akan sesulit sekarang. Karena menurut aku sekarang mobilitas aku sangat sulit, terbatas. Aku nggak bisa ngangkat bener, nggak bisa ini, nggak bisa itu, dan sedangkan kerjaan aku kayak butuh yang cepet gitu. Even itu ngetik, itu aja aku nggak bisa gitu. Maksudnya nggak bisa yang terlalu lama atau apa gitu. Sedangkan aku kan harus buat laporan dan sebagainya. Dan Apalagi sendiri semuanya. Itu sangat mengganggu performa kerja aku. Gitu. Terus juga aku kerjanya nggak boleh sakit. Jadi aku dilarang sakit sama perusahaan aku. Karena sendiri. Iya. Jadi aku mulai pelan-pelan lah mau ngestabilkan kesehatan. Ya semua perlu proses. Iya. Terus Kalau yang mental itu? Yang mental. Aku baru belajar ini sebenarnya di psikologi juga. Oke. Jadi kalian tahu kayak aku maunya sama cowok yang mapan gitu. Nah ternyata definisi mapan itu bukan dia bisa mencukupi kebutuhannya, dia lebih dari mencukupi kebutuhannya, kan gitu ya. Biasa orang-orang tahu definisi mapan, tapi ternyata enggak. Definisi mapan sendiri adalah si stabil. Iya sih, benar. Kestabilan ya. Kestabilan. Nah, jadi walaupun misalnya dia dia kaya raya, dia CEO, dia punya perusahaan ini itu, tapi kalau misalnya dia tidak stabil secara mental, yang misalnya masih main tangan atau apa gitu, jadi isu. Nah itu tuh masuknya belum mapan. Berarti mapan secara mental, keuangan, enggak stabil secara mental. Stabil. Baru bisa setuju sih. Itu mapan, dan mapan itu adalah definisi sukses menurut aku, tapi mapan sendiri bukan definisi lebih dari kata cukup, tapi kestabilan itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita stabil secara mental, semuanya bisa teratasi. Yes. Apapun rintangannya, ya kan? Iya. Tadi kan Kakak bilang kayak nyesel terlalu nge-push diri sendiri. Tapi apakah kalau waktu bisa diulangin Kakak menghindarin itu, atau bagi Kakak kayak pelajaran yang didapetin lebih berharga, atau kayak gimana? Sebenarnya aku tahu itu nggak akan ada masa depannya. Dan benar aku nyesal karena aku ngerasa itu wasting time banget. Karena aku bener yang bisa dari pagi sampai malam itu cuma olahraga doang. Terlalu nge-push. Tapi menurut Kakak emang Kakak tipe yang gitu nggak sih? Kayak nggak cuma dari olahraga, misalnya dari belajar, atau nggak sekarang aja kerja aja
Iya. Mungkin kalau misalnya oke lah, atasan kakak ngasih kepercayaan, tapi itu kan juga dari diri kita juga kan. Oh, kita udah ngasih kinerja kerja yang bagus, berarti atasan kita menunjukkan. Kalau jujur aja ya kak, dari sudut pandang aku, kakak misalnya olahraga dari pagi sampai malam, menurut oke cedera, tapi itu jadi pelajaran gitu. Karena mungkin kalau kakak nggak kayak gitu, bakal ada hal lain gitu. Iya, Kakak nge-push kerja atau enggak kakak nge-push belajar atau kakak nge-push something yang ada konsekuensinya lagi gitu. benar. Ya sih. Benar banget. Aku baru sadar juga kata D tadi. Kayak aku baru sadar juga kayak aduh ya banget. Ternyata aku itu memang tipe orang yang apa-apa tuh nge-push. Iya. Soalnya aku kayak ketika lagi ada ujian penting, itu aku sangat-sangat memanfaatkan waktu sampai yang kehabisan waktu gitu loh. Benar kayak aku misalnya ada ujian tuh aku belajar sampai malam gitu. Sebenarnya kan nggak baik ya. Iya. Tapi istirahat. setelah disadari sekarang ternyata iya bener aku kayak gitu. Kerja aku juga seperti itu. Sifat kakak memang. Kalau udah fokus ke satu hal itu sampai selesai. Iya. Bukan sampai selesai lagi, memaksimalkan diri sampai Udah selesai tambah selesai lagi. Iya. Pokoknya harus selesai Sampai selesaikan diri sendiri ya. sampai nggak bisa lagi. Benar. Iya benar. Aku tipe orang yang seperti itu ternyata. Menurut aku ya kak, kalau misalnya kakak nggak cedera, ini aku nggak bukan kayak iya kakak cedera kayak gitu. Cuma menurut aku kalau Itu agak iya terlalu unfilter. iya enggak, mungkin aku juga nggak mikir itu. Cuma menurut aku karena kakak cedera, mungkin kalau dari pengalaman aku ya, setiap kayak kesalahan atau kesulitan yang aku alamin, misalnya aku cedera, jadi aku kayak oh iya, misalnya di hal lain, jadi aku ingat oh iya kalau kemarin aku terlalu nge-push diri aku sendiri, jadi aku jangan kayak gitu juga nggak sih? Jadi sekarang kayak ingat ya boundaries diri sendiri gitu. Benar banget. Jadi kalau aku bilangnya aku kasih jeda ke diri aku. Jadi setiap aku mau melakukan sesuatu itu aku harus jeda dulu. Kalau enggak aku ternyata memang orang yang impulsif. Makanya kenapa yang waktu kalian ngechat tuh karena aku orangnya gas-gas aja karena aku seimpulsif itu. Easy going. Teman yang gas, apapun gas. Iya benar banget. Nah jadi tuh ya itu tadi yang aku pelajari dari hal-hal impulsif yang aku lakukan adalah aku ngasih jeda. Jadi setiap aku ingat kayak aku jeda dulu. Setiap aku mau ngambil keputusan aku jeda dulu. Kalau enggak aku beneran yang bakal seimpulsif itu. Iya, bakal capek dan hasil dari semua kegiatan juga nggak bakal semaksimal sebagus itu kalau kita nggak jeda. Itu tadi aku belum sukses karena aku belum stabil. Masih proses. Kan masih 20-an. Oke nih kak, kakak kan pencapaiannya ini banyak banget ya. Gimana sih cara kakak dengan segala hal itu kakak tetap low-key? Iya. Tetap kayak wow. kakak itu bahkan nggak sadar oh iya pencapaian aku tuh kayak gini gitu loh. Itu yang aku kayak Belakangan ini wow gitu loh. gimana sih caranya? Aku apa ya? Jadi aku tahu nih apa aja pencapaian aku. Aku mau bilang kakak itu nggak sadar diri. Iya maksudnya iya kan. Maksudnya kakak bilang oh aku dulu atlet, aku kuliah sambil kerja dan aku di perusahaan kayak gini. Kita dengernya wow. Tapi kakak tuh ngomongnya kayak aku makan 2 kali sehari kayak Hal lumrah yang terjadi sama semua orang ya. Jadi memang biasa sih kak. benar. Gak semua orang bisa kayak gitu. Baru tahu. Jadi kayak beneran kakak yang nggak wah aku gini gitu ya. Karena menurut aku kayaknya semua orang itu punya fase yang kayak aku juga gitu. Jadi menurut aku itu memang hal yang lumrah yang harus aku jalani gitu. Dan orang lain juga pasti bakal jalani gitu. Dan aku nggak tahu nih yang mana pencapaian aku, tapi kalau misalnya aku melakukan sesuatu itu biasanya memang aku harus selesaikan dan aku harus into ke dalam apapun yang aku lakukan gitu. Jadi apapun hasilnya aku
berserah diri. Iya, aku nggak terlalu peduli. Yang penting aku ngejalani prosesnya itu sampai selesai dan aku apa ya optimal gitu. Tapi nggak semua orang bisa sekonsisten kakak sih. Banyak orang yang mulai berhenti, nggak bisa sampai akhir sampai selesaiin kayak gitu. Nah itu dia. Eh, aku itu termasuk aku juga kayak gitu kok. Pasti bakal ada kepikiran seperti itu. Kayak Cikicam itu sebenarnya aku juga kayak udah sampai sini aja lah gitu. Udah nggak usah buat lagi gitu. Tapi eh, ketika aku berpikir lagi tujuan awal aku apa, aku udah, tapi nanti kalau misalnya ada pendatang yang kayak aku butuh temen gimana gitu, butuh ruang diskusi Iya. gimana. Sedangkan awal tujuan buatnya itu biar ada. Nah itu dia, jadi kayak aku bangkit lagi. Dan itu juga aku butuh support dari orang-orang. Iya, Jadi sekeliling kita, mm, support system. benar, dari teman-teman aku. Nah ketika aku dapat support dari orang-orang itu tuh aku langsung kayak aku nggak boleh berhenti di sini gitu. Aku harus selesaikan apa yang udah aku lakukan gitu. Jadi pencapaian aku itu ada kontribusi dari orang-orang. Jadi itu bukan hanya pencapaian aku, tapi juga pencapaian kolektif, pencapaian orang-orang. Karena selalu berpikirnya kayak gitu ya, bukan Iya. kayak ini punya aku aja, tapi kayak karena bantuan orang. Banyak yang terlibat loh. Dan Iya, benar. Dan makanya itu ya kakak bukan tipe orang yang sombong atau Iya. soalnya menurut aku orang yang kayak bisa mungkin kayak dalam hal pekerjaan aja kalau dia yang ngatur satu cabang ini kan pasti bakal besar kepala banget, bakal merasa aku penting banget. Misalnya kalau diajak ayo yuk kita nongkrong, sorry sibuk gitu. Kompak banget. Wow. Bluetooth connection. Dua host yang wow. Sangat-sangat matching banget kalian. Sorry ya. Ya dari tadi soalnya. Udah 3 kali. Aku hitung. Nah, aku buat compilationnya. Kompilasi. Oke, wow, asik banget obrolan kali ini. Oke, buat pertanyaan terakhir nih, yang besar-besarnya. Jadi kayak pasti jawaban terbaik ya. Kalau enggak, kita ulang lagi nih. Aduh. Oke. Apa sih, kakak ada nggak kasih pesan yang unfiltered untuk orang yang relate sama kakak atau enggak masa muda kakak? Apa itu pesannya? Yang unfiltered. Apa ya? belak-belakan aja nggak apa-apa. Main. Kata gue sih main. Kita main. Boleh dijelasin nggak? Main. Gimana nih? Diusir, nggak boleh belajar nih. Takutnya ada yang salah paham malah. Udah nggak usah. Oke, main. Nanti tunjukin dosennya nih. Main aja. Pencapaiannya udah bagus loh Pak ya. Bisa ditiru loh. Main aja pokoknya. Benar. Kenapa? Karena main itu sendiri ternyata sangat membentuk kepribadian kita. Jadi dari main kita bisa berpikir. Jadi kan aku apa ya? Kalau misalnya kita banyak main, kita banyak komunikasi sama orang, kita juga melatih komunikasi interpersonal kita, dan itu sebenarnya apa ya, sangat-sangat penting. Aku nggak tahu di bidang yang lain, tapi di bidang aku komunikasi interpersonal itu penting banget. Terus juga ternyata nilai dan apa ya, dan prestasi itu tidak terlalu berpengaruh di aku. Jadi yang lebih berpengaruh adalah si kepribadian aku tadi, si kemauan aku tadi. Jadi menurut aku coba main terus gagal lah. Coba gagal, it's okay. Coba gagal, it's okay. Kenapa? Karena ketika kita berhasil itu kita membentuk yang namanya self efficacy. Try and error lah ya berarti. Iya, benar. Jadi self efficacy itu keyakinan diri. Jadi ketika kita dewasa, itu kita udah apa ya? Self efficacy-nya udah kokoh dan itu yang ngantarkan kita untuk sampai ke tujuan kita. Keyakinan kita akan diri kita untuk sampai ke goals utama
itu tuh dibangun dari main. Iya. Itu tuh iya. Apalagi yang kakak bilang tadi, yang umur 20-an itu saatnya kita untuk memperkuat jati diri kita gitu Iya, kan. Jadi benar. dari main itu adalah salah satu cara memperkokoh ya. Iya, benar. Tapi berarti kalau main harus tengok kondisi lokasi juga nggak sih Kak? Kayak lingkungan yang dipilih gitu. Kan nggak bisa sembarangan pilih juga. Bisa aja salah pergaulan, apalagi anak zaman sekarang ya. Mm. Nah, apa ya? Kalau kita misalnya punya kesadaran diri, punya self awareness yang bagus, itu sangat aku anjurkan untuk main karena kita udah punya kontrol diri gitu. Kayak Dan satu Kontrol diri dulu Hmm. baru main. Iya benar. Karena kalau kita udah punya kontrol diri, terus kita main dimanapun lingkungannya, sebenarnya kita bisa menarik diri untuk lingkungan yang nggak cocok sama kita. Benar. Bisa ambil yang baik-baiknya aja. Iya, Tahu batasan yang cocok lah ya. benar. Jadi sebenarnya bangun boundaries itu adalah itu kan dari kecil ya. Iya. Itu dari kecil dan sangat berpengaruh banget dari pola asuh orang tua. Tapi selain dari itu kan kita bisa ngebentuk dari mana, dari proses kita selama remaja. Nah, gimana sih cara kita membangun self control gitu? Itu tadi dengan main lagi. Iya. Iya, berinteraksi dengan banyak orang ya. Sebenarnya kita membangun kesadaran diri itu dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan saat kita main, saat kita bergaul. Gitu. Jadi mungkin untuk orang yang apa ya? Untuk orang yang lagi beranjak dewasa yang belum umur 20-an, itu sebaiknya yang kita bangun pertama itu adalah si kesadaran diri itu sendiri. Kita harus tahu value kita, yang kita cari itu bukan hanya jati diri tapi juga value. Dari value itu kita bisa set boundaries. Dan menurut aku kayak jati diri apa kita itu kita juga mikirin bukan cuma apa yang enak sementara, tapi Benar. apa yang bakal kita suka di jangka waktu. Oke lah, misalnya orang suka ngerokok, nggak apa-apa suka ngerokok, tapi ya harus terima konsekuensinya. Terus lu lihat jangka panjangnya gimana. Jangka panjang ya. Iya, karena ya mau kita bilang benar salah banyak obrolan perdebatan tentang semua apa. Jadi balik ke diri masing-masing lagi. Iya. Batasan itu ya. Batasan itu. Dan aku juga setuju kita tuh kayak main-main aja, karena aku juga pribadi kenapa kita buat podcast ini, karena aku bilang kayak kita itu remaja-remaja kepo, karena yang kita mau ngobrol itu nggak cuma sama Kak Kiki, nggak cuma sama Kak Cici, nggak cuma sama orang-orang yang pinter, nggak cuma sama orang-orang yang sukses, mau orang yang punya pemikiran yang beda atau punya sudut pandang yang beda, kita pengen ngobrol sama dia, karena dari situ kita juga dapat sudut pandang yang baru. Kita menantang sudut pandang yang kita punya sekarang, iya nggak sih? Benar. Melihat dari luar ember. Iya, benar. Kata-katanya Kak Cici. gitu. Penasaran datang ke Cikicau. Pantauin story-nya. Iya, benar. Oke, jadi pokoknya emang tergantung, menurut aku juga nggak tergantung umur aja sih, mungkin fase, kalau kita udah satu fase ini selesai baru kita ke next fase. Jadi yang pertama jadi yang pertama apa tadi, ke diri, batasan diri, dan setelah itu baru explore gitu ya. Benar. Pesan yang bagus banget sih. Sangat mempenuhkan otak. Iya. Bermanfaat banget. Bukan kayak tipikal jangan patah semangat ya. emang butuhnya itu gitu. Iya benar, tapi Yang real lah. ini kalau misalnya kita nggak mau coba di masa sekarang, itu di masa tua tuh ketika kita mau coba bisnis atau apa, self efficacy kita tuh belum kebentuk kokoh, kita bakal kayak ya nggak ya, takut gagal, Karena nggak terbiasa dari awal ya untuk mencoba. terlambat. Iya, karena terlalu mengikuti siklus yang Iya, selalu terjadi. Benar. Gagal, takut. terlalu lambat. Jadi pace-nya agak dinaikin aja dengan cara apa? Main. Maksudnya main ya lo. Bilang ini panggil ya. Malam. Jangan dong. Apa? Nggak kerja kenapa? Main. Ada Cici bilang kita harus main. Kalau ya kantor nggak usah kerja juga, kita main aja. Benar. Tapi definisi main menurut aku tuh adalah
kita buat games permainan, kita nge-games. Loh, yang kalian lakukan ini apa? Ini main loh. Iya, lagi main ini kita. Jadi ketika kalian ngajak podcast tuh aku ya, yes, main. Makanya aku gas karena main. Iya, dan yang tadi kita bilang yang kayak diskusi sama bermain, orang itu mikirnya dua hal yang berbeda. Iya. Padahal Kayak gini juga udah kombinasi, iya, campuran gitu. Kayak kita bisa main-main, tapi kita juga sambil naikin value, sambil berdiskusi. Gitu. Iya, benar. Iya, Itulah kenapa adanya si Kiki Cam. promosi lagi. Iya, emang Kak, di sini bebas promosi. Ada lagi mungkin yang mau dipromosiin silahkan. Waduh. Naik gaji atau apa? Waduh. yang bisa bantuin ngebangun kantor bisa tolong Bisa mempermudah. Instagramnya Kak Cici. Waduh. Ya nanti kalau misalnya aku udah grand opening nih biasanya ada kayak konsultasi gratis, ini gratis. Siapa tahu kan? Dan kami ya Kak ya. Iya, Apa tahu jadi story. nanti kan udah punya banyak bawahan, bisa ngehandle 300.000 klien bisa lah ya. 300. Hampura. Nanti kita bisa pamer nih. Kita podcast sama Kak Cici yang udah kayak gini. Ya, menghandle satu cabang yang sangat besar. Wow. Nanti di mana-mana dan Ih, takut. Amin. Amin. Oke. Kayaknya itu aja sih obrolan kita kali ini yang unfilter, yang seru dan insightful banget ya. terima kasih udah nemenin kita. Jangan lupa pantengin terus story kita. Ya, story dan Dan follow semua social media. akun kita dan tungguin episode kita selanjutnya. Tetap unfilter ya.